Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran meliputi yang pertama, keterampilan dalam membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan pelajaran. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Yang keenam, keterampilan dalam mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi atau kelompok kecil. Yang terakhir, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Terampil melakukan praktik pembelajaran PAI. Dalam melakukan praktik pembelajaran PAI dapat menggunakan metode pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu ada metode ceramah. Metode ceramah ini berasal dari kata lecture atau memiliki arti dosen atau metode dosen. Metode ini lebih banyak dipergunakan di kalangan dosen karena memberikan kuliah mimbar dan disampaikan dengan ceramah dengan pertimbangan dosen berhadapan dengan banyak mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. Sedangkan secara istilah, metode ceramah adalah cara penyampaian sebuah materi pelajaran dengan cara menuturkan lisan kepada siswa atau khalayak ramai. Metode ceramah disebut juga dengan metode mau'idhah hasanah. Merupakan metode pembelajaran yang sangat populer di kalangan para pendidik agama Islam. Metode ini menekankan pada pemberian dan penyampaian informasi kepada anak didik. Dalam pelaksanaannya, pendidik bisa menyampaikan materi agama dengan cara persuasif, memberikan motivasi, baik berupa kisah teladan atau memberikan metafora atau amsal, sehingga peserta didik dapat mencerna dengan mudah apa yang disampaikan. Yang kedua ada metode demonstrasi. Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif, sebab membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Metode demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru, walaupun dalam proses demonstrasi peran peserta didik hanya sekedar memperhatikan atau akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkret. Metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyampaian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat, lalu membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Dalam kehidupan modern ini, banyak sekali masalah yang dihadapi oleh manusia. Sedemikian kompleksnya masalah tersebut, sehingga tak mungkin hanya dipecahkan dengan satu jawaban saja, melainkan harus menggunakan segala pengetahuan yang kita miliki untuk mencari pemecahan yang terbaik. Akan ada kemungkinan terhadap lebih dari satu jawaban yang benar, sehingga kita harus menemukan jawaban yang paling tepat di antara sekian banyak jawaban tersebut. Kemudian metode tanya jawab. Penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab atau sebaliknya. Selanjutnya metode resitasi atau metode pemberian tugas merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada pemberian tugas oleh guru kepada anak didik untuk menyelesaikan sejumlah kecakapan, keterampilan tertentu. Selanjutnya, hasil penyelesaian tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada guru. Dalam pelaksanaannya, anak didik tidak hanya dapat menyelesaikan di rumah, tetapi dapat juga menyelesaikan di perpustakaan,
laboratorium, ruang praktikum, dan lain sebagainya.